Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis Juknis PMK nomor 72 tahun 2016. Adapun pemateri pada pagi hari ini yaitu Nabila Oktavia, Laila Kadariyah yaitu saya sendiri, Julian Evan, dan juga Devia Aviani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di RS haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, serta berkhasiat. Kemudian berdasarkan PMK RI Nomor 72 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pelayanan kefarmasian di RS meliputi pengelolaan sediaan obat dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, serta pengawasan obat dan BMHP. Nah, apa yang terjadi jika pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang beragam atau tidak tepat, maka akan mengakibatkan masuknya sediaan farmasi dan BMHP yang tidak memenuhi syarat ke RS sehingga dapat mengancam keselamatan pasien. Kemudian, jika pelayanan farmasi klinik yang beragam atau tidak tepat, maka dapat mengakibatkan beragamnya cakupan pelayanan serta ketidakjelasan dalam cakupan pelayanan yang lebih teknis. Oleh sebab itu, dibuatlah petunjuk teknis standar kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dengan tujuan tersedianya pedoman teknis sebagai acuan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di RS. Adapun ruang lingkup dalam Juknis ini yaitu rangkaian dalam pengelolaan sediaan farmasi, mulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Kemudian mencakup juga rangkaian pada pelayanan farmasi klinik, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visit, PTO, meso, EPO, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Kemudian, untuk regulasi yang ada di rumah sakit, ada beberapa dokumen regulasi dalam rumah sakit. Ada 3, yang pertama kebijakan, kedua pedoman, ketiga itu standar prosedur operasional atau SPO. Untuk kebijakan ini merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pimpinan RS pada tatanan strategis, bersifat garis besar dan mengikat. Adapun kebijakan yang perlu ditetapkan di RS, contohnya pengorganisasian dan pelayanan kefarmasian dalam hal pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, alkes, kemudian BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Kemudian yang kedua, pedoman. Pedoman ini merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan. Adapun contoh kebijakan yang perlu ditetapkan, yaitu pedoman pengorganisasian instalasi farmasi rumah sakit dan tata hubungan kerjanya dengan unit kerja terkait, kemudian pedoman pelayanan kefarmasian. Jadi itu contoh-contoh pedoman yang perlu dibuat di RS. Selanjutnya untuk SPO atau standar prosedur operasional merupakan suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Jadi rumah sakit itu harus menyiapkan SPO untuk setiap kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, serta juga dalam pelayanan farmasi kliniknya. Selain dokumen-dokumen yang tadi, ada juga dokumen-dokumen lain yang ada di rumah sakit. Contohnya yang pertama, Formularium Nasional atau Fornas, Formularium RS, sumber informasi obat bagi petugas, kemudian media informasi, daftar obat yang tersedia di rumah sakit, bukti kajian sistem pengelolaan dan penggunaan obat minimal 1 kali per tahun, SK pengangkatan atau surat penugasan, STRA, SIP, STRTTK, SIPTTK, SPKK, uraian tugas, sertifikat pelatihan kefarmasian untuk seluruh apoteker dan TTK. Kemudian ada juga bukti supervisi yang dilakukan IFRS terhadap proses pelayanan kefarmasian. Ini dapat berupa notulen rapat, bisa juga dalam bentuk laporan kegiatan, lembar supervisi, logbook, dan lain-lain. Kemudian di rumah sakit juga dalam
instalasi farmasi itu dalam kerjanya menganut sistem satu pintu, di mana yang pertama kegiatan pelayanan kefamasian ini baik pengelolaan farmasi, Alkes dan BMHP termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dilaksanakan melalui IFRS. Jadi semuanya itu dilaksanakan melalui IFRS. Kemudian apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat proses pengelolaan, misalnya dalam pengadaan, yang dilakukan oleh unit kerja lain, maka penetapan kebijakan tetap dilakukan berkoordinasi dengan IFRS. Nah, ini pada poin kedua ini sesuai dengan yang ada di RS Sudarso. Di Sudarso itu pengadaan tidak dilakukan oleh instalasi farmasi, melainkan ada bagian yang namanya bagian program. Namun bagian pengadaan, Namun bagian pengadaan ini tetap berkoordinasi dengan instalasi farmasi rumah sakit. Itu. Pengolahan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang pertama adalah proses pemilihan. Nah, proses pemilihan ini harus berdasarkan formularium rumah sakit yang disusun oleh tim farmasi dan terapi yang disepakati oleh staf medik dengan mengacu pada Fornas. Formularium ini sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasarkan atas informasi tentang keamanan dan efektivitas. Berikut tahapan penyusunan formularium rumah sakit. Yang pertama, staf medik farmasi atau SMF mengajukan usulan obat berdasarkan panduan praktik klinik PPK atau clinical pathway. Kemudian yang kedua, komite atau tim farmasi dan terapi membuat rekapitulasi usulan obat dari semua pengusul dan mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. Yang ketiga, komite atau tim farmasi dan terapi membahas usulan tersebut bersama kelompok staf medik atau KSM pengusul. Jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar. Yang keempat, menetapkan obat yang masuk dalam formularium untuk diajukan pengesahan ke direktur rumah sakit. Yang kelima, direktur rumah sakit mengesahkan pemberlakuan formularium RS. Nah, kebijakan untuk mendorong penggunaan obat rasional di rumah sakit itu ada dua kebijakan. Yang pertama kebijakan restriksi atau batasan, yang kedua substitusi atau penggantian. Restriksi maksudnya contohnya jadi ada beberapa obat yang dibatasi, misalnya jumlahnya atau jenisnya. Misalnya itu kalau di PKPA di RS Sudarso, seperti contohnya masker N95. Nah, masker N95 ini dibatasi, tidak semua ruangan mendapatkan fasilitas masker N95. Jadi masker N95 hanya diberikan kepada ruangan atau bagian yang menangani pasien COVID-19. Contohnya ruang rawat inap yang menangani pasien COVID, kemudian ruang jenazah yang menangani jenazah COVID, kemudian juga ruang bedah yang menangani pasien COVID dan lain-lain. Jadi seperti itu ada batasan jenisnya, kemudian ada juga batasan misalnya jumlahnya berapa dalam sekali pengampiran atau pengambilan barang. Selanjutnya pada kebijakan substitusi atau pengganti. Nah, kebijakan substitusi pengganti ini ada dua jenis. Yang pertama substitusi generik, yang kedua ada substitusi terapeutik. Maksudnya yaitu kalau yang generik, jadi suatu obat itu diganti dengan obat paten misalnya ya, diganti dengan obat yang generik. Kemudian untuk substitusi terapeutik contohnya misalnya suatu obat nih kosong tapi diganti diganti dengan obat namun masih dalam satu fungsi terapeutik. Jadi misalnya obatnya itu masih satu golongan seperti itu. Kemudian namun proses dalam penggantian ini harus tetap berkoordinasi dengan dokter yang meresepkan obat tersebut. Nah, diperbolehkan menggunakan obat lain di luar formularium RS dengan ketentuan. Yang pertama, telah mendapatkan rekomendasi dari ketua komite atau tim farmasi dan terapi dengan persetujuan kepala atau direktur rumah sakit. Yang kedua, mengajukan permohonan penggunaan obat di luar formularium RS dengan mengisi formularium permintaan obat non-formularium. Yang ketiga, pemberian obat di luar formularium RS diberikan dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan. Kalau tadi
pemilihan, sekarang perencanaan. Perencanaan itu dilakukan mengacu pada formularium RS. Apabila terjadi kehabisan obat, maka apoteker harus menginformasikan kepada staf medis tentang kekosongan obat dan saran substitusinya, atau mengadakan obat tersebut dari pihak luar yang telah diikat dengan perjanjian kerjasama. Perencanaan dilakukan melibatkan internal instalasi farmasi rumah sakit dan unit kerja yang ada di rumah sakit. Tahapan-tahapan perencanaan kebutuhan obat di RS, yang pertama ada persiapan. Jadi persiapan ini harus kita lihat dulu kebutuhan obatnya apa, kemudian pemasoknya mau dari mana, daftarnya sesuai enggak dengan formularium, kemudian estimasi periode pengadaan, ketersediaan anggaran, itu dipertimbangkan poin-poin tersebut. Kemudian tahap kedua yaitu pengumpulan data berupa data konsumsi, sisa stok, data mobilitas, dan juga usulan kebutuhan. Yang ketiga, analisis usulan kebutuhan. Jadi data yang tadi itu kan poin 1, 2 udah dibuat usulannya. Yang tahap ketiga kita analisis lagi terkait spesifikasi dan kuantitas. Spesifikasi maksudnya jenis-jenisnya apa-apa, kemudian kuantitas merupakan jumlahnya berapa. Yang keempat, menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat. Yang kelima, melakukan evaluasi rencana kebutuhan. Yang keenam, revisi rencana kebutuhan obat ini jika diperlukan. Yang ketujuh, IFRS menyampaikan draft usulan kebutuhan obat ke manajemen RS untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, proses penyampaian RKO ke aplikasi e-Monif obat. e-Monif obat ini merupakan sistem informasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan, pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik, serta pemakaian obat. Nah, aplikasi ini dapat diakses melalui www.monefkatalogobat.kemkes.go.id. RKO atau rencana kebutuhan obat yang sudah disusun dan disetujui oleh manajemen RS yang telah dibuat tersebut dikirim datanya melalui aplikasi e-Monef ini. Untuk metode perhitungan RKO ada yang pertama yaitu metode konsumsi, di mana metode ini didasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi di rumah sakit. Sering dijadikan perkiraan yang paling tepat untuk metode ini dalam perencanaan sediaan farmasi. Kemudian perhitungannya didasarkan atas analisa data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya, ditambah stok penyangga atau buffer stok, stok waktu tunggu atau lead time, dan memperhatikan sisa stok. Nah, berikut rumusnya. A sama dengan B tambah C tambah D kurang E, di mana A merupakan rencana kebutuhan, B adalah stok kerja, C buffer stok, D lead time stok, E sisa stok. Dan di samping kanan ini merupakan data-data yang perlu disiapkan dalam kita menentukan metode konsumsi ini. Nah, ini contohnya, contoh perhitungan perencanaan obat metode konsumsi. Selama tahun 2018, dari mulai Januari sampai Desember, pemakaian natrium diklofenak 50 mg per bulannya adalah sebanyak 25.000 tablet. Sisa stok per 31 Desember 2018 adalah 10.000 tablet. Buffer stok yang digunakan adalah 20% dan waktu tunggu pemesanan selama 1 bulan. Kemudian penyelesaiannya. Yang penyelesaiannya pertama stok kerja atau B, itu rumusnya adalah pemakaian rata-rata dikali 12 bulan. Ini maksudnya pemakaian rata-rata kan yang per bulan ikannya, jadi dikali 12 bulan. 25.000 dikali 12 sama dengan 300.000 tablet. Kemudian buffer stok atau C, itu rumusnya persentase buffer stoknya dikali stok kerja. Jadi 20% dikali 300.000 hasilnya 60.000 tablet. Kemudian lead time stock, D, itu maksudnya lead time dikali pemakaian rata-rata. Jadi 1 bulan, lead time-nya 1 bulan dikali pemakaian 1 bulan tersebut. 25.000 tablet kan, hasilnya 25.000. Sisa stok, E, 10.000 tablet. Sehingga rencana kebutuhan A sama dengan B tambah C tambah D dikurang E, hasilnya adalah 375.000 tablet. Selanjutnya ada metode morbiditas. Metode morbiditas ini didasarkan pada pola penyakit. Metode ini umumnya dilakukan pada program yang dinaikkan skalanya atau scaling up. Metode ini merupakan metode yang paling rumit
dan memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengumpulkan data morbiditas yang valid terhadap rangkaian penyakit tertentu. Faktor yang diperlukan, yang perlu diperhatikan dalam metode morbiditas ini adalah perkembangan pola penyakit dan juga lead time-nya. Contoh perhitungan perencanaan obat metode morbiditas. Yang pertama, kita itu harus hitung jumlah penggunaan kebutuhan obat pada kelompok populasi. Misalnya nih, Cefixime digunakan untuk pengobatan penyakit bronkitis kronis dengan perhitungan yang untuk dewasa nih ya. Dewasa dosis umumnya 500 sampai 100 mg oral 2 kali sehari selama 5 hari. Jumlah episode ada 1.200 kasus. Jumlah yang dibutuhkan dalam satu kasus berarti kan 100 mg. Anggaplah pemakaian sekali pakai itu sekali minum itu 100 mg dikali 2 kali sehari karena minumnya 2 kali sehari. Kemudian pengobatan selama 5 hari. Sehingga dapatlah 10.000 mg atau 10 tablet. 10 tablet 100 mg. Kemudian ini kan untuk satu kasus, maka untuk 1.200 kasus, 1.200 dikali 10 tablet, hasilnya 12.000 tablet. Nah, ini baru yang dewasa. Kalau misalnya ada juga nih penggunaan yang untuk kelompok populasi lansia atau kelompok populasi anak-anak, maka dibuat lagi perhitungannya seperti ini. Jadi, perhitungan berdasarkan kelompok populasi. Lanjut, sudah dibuat berdasarkan kelompok populasi. Nah, kita hitung kembali kebutuhan obat pada setiap kasus penyakit. Jadi gini, misalnya tadi kan penggunaan obat Cefixime di kelompok bronkitis kronis ada 12.000 tablet. Kemudian hitung kembali kebutuhan obat di kasus otitis media kronis. Ini udah termasuk juga di dalamnya, misalnya penggunaan untuk anak, untuk lansia, untuk dewasa, misalnya ya, dapatlah hasilnya 10.000 tablet. Kemudian penggunaan Cefixime pada kasus sinusitis ada 15.000. Nah, jumlah ini kita totalkan, maka dapatlah total kebutuhan Cefixime dalam satu periode yaitu 37.000 tablet. Jadi ini merupakan contoh perhitungan metode morbiditas. Yang ketiga ada metode proxy consumption. Metode proxy consumption ini didasarkan pada data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, dan atau pengeluaran obat dari RS yang telah memiliki sistem pengelolaan obat dan mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. Metode ini dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan di RS baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya. Data digunakan di RS yang sudah berdiri lama apabila data metode konsumsi dan atau metode morbiditasnya itu tidak dapat dipercaya. Yang keempat ada evaluasi perencanaan. Cara-caranya yang pertama ada analisa ABC untuk evaluasi aspek ekonomi. Yang B ada pertimbangan kriteria VLN untuk evaluasi aspek medik atau terapi. Kemudian ada juga teknik kombinasi ABC dan Venn. Kemudian ada yang D, revisi rencana kebutuhan obat. Nah, kita bahas yang pertama, analisis ABC, di mana kelompok A itu menyerap dana sekitar 70%, kelompok B menyerap dana sekitar 20%, dan kelompok C itu menyerap dana sekitar 10%. Adapun langkah-langkah dalam menentukan kelompok ABC ini, yang pertama, kita harus hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan jumlah obat dengan harga obat, maka dapat bukan jumlah dana yang dibutuhkan. Selanjutnya B, tentukan peringkat mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. Yang C, hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan. Yang D, hitung akumulasi persentasenya. E, obat kelompok A termasuk dalam akumulasi 70%. Obat B termasuk dalam akumulasi lebih dari 70% sampai dengan 90%, artinya dia menyerap dana sebesar 20%. Kemudian obat kelompok C termasuk dalam akumulasi lebih dari 90% sampai dengan 100%, artinya dia menyerap dana kurang lebih 10%. Yang kedua, analisis berdasarkan VEN. Ini berdasarkan kelompok terapinya. Yang pertama, kelompok V, vital, yaitu merupakan obat-obat yang mampu menyelamatkan jiwa atau life saving. Contohnya obat shock anafilaksis dan lain-lain.
Kemudian kelompok E atau esensial adalah obat yang bekerja pada sumber penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya obat anti diabetes, obat analgesik, obat anti konvulsi ya. Kemudian kelompok N atau non-esensial adalah obat penunjang, yaitu obat untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan, contohnya seperti suplemen. Penggolongan obat sistem VEN ini dapat digunakan untuk yang pertama, penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi, ini dapat didasarkan pengelompokan obat menurut VEN. Yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V itu harus selalu tersedia. Nah, ada juga yang ketiga, analisis kombinasi. Digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat di mana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini ada A, ada B, ada C, ada VEN. Kemudian ada irisannya VA, VB, VC, EA, EB, EC, NA, NB, dan NC. Nah, mekanisme dalam penggunaan analisis kombinasi ini, yang pertama, obat yang masuk dalam kategori NA menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya dan obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini dan dana yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya, yaitu dikurangi yang EA, EB, EC. Kalau jadi pengurangannya itu ya mulai dari yang NA dulu. Kalau misalnya anggaran tidak cukup nih ya, jadi yang mulai dikurangi dulu adalah NA, kemudian NB, NC. Kalau masih juga kurang, maka EA, EB, EC. Itu. Yang keempat, metode revisi daftar obat. Metode ini dilakukan jika analisis ABC maupun VEN terlalu sulit dilakukan atau kita nih perlu tindakan cepat untuk evaluasi daftar perencanaan. Namun perlu dikembangkan dahulu kriteria atau obat atau nama dagang apa yang dapat dikeluarkan dari daftar. Jadi maksudnya ini kita langsung tidak ada lagi perhitungan atau seperti apa, kita langsung revisi daftar obatnya langsung, tapi tetap dengan pertimbangan kan obatnya apa yang mau dikeluarkan seperti itu. Jadi langsung aja karena mau cepat misalnya kan ya. Nah, yang ketiga ada pengadaan. Pengadaan ini merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembeli atau pembuatan sediaan farmasi dan bisa juga melalui sumbangan atau hibah atau dropping. Yang pertama ada pembelian. Nah, pembelian di sini ada 4 sistem. Yang satu tender terbuka, yang kedua tender tertutup, yang ketiga pembelian dengan tawar-menawar, yang keempat pembelian langsung. Kemudian yang kedua ada proses produksi. Produksi ini mencakup kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Adapun kriteria sediaan farmasi yang diproduksi, yang pertama dia sediaan farmasi tersebut dengan formula khusus. Yang kedua, dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah. Yang ketiga, memerlukan pengemasan kembali. Yang keempat adalah sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, sediaan farmasi yang digunakan untuk penelitian. Yang keenam, sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru. Jadi itu kriteria-kriteria sediaan farmasi yang diproduksi di rumah sakit. Adapun jenis sediaan farmasi yang diproduksi tergolong menjadi 2, sediaan steril dan juga sediaan non-steril. Contohnya sediaan steril ini pembuatan gauze atau tule, sedangkan untuk sediaan non-steril ini misalnya pembuatan puyer, pengemasan kembali obat, pembuatan sirup, dan lain-lain. Yang ketiga, sumbernya dari sumbangan, hibah, atau dropping. Nah, pada prinsipnya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dari hibah atau sumbangan tetap mengikuti kaidah umum pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP reguler ya. Sumbangan ini dapat berasal dari pemerintah atau bisa juga dari APBN.
Contohnya seperti beberapa obat yang disediakan oleh pemerintah, itu kan ya, ada obat-obat program HIV/AIDS dan juga ada obat TB paru. Masuk ke tahap penerimaan. Penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya berdasarkan dokumen yang menyertai dilakukan oleh panitia penerimaan yang salah satu anggotanya adalah tenaga farmasi. Pemeriksaan mutu obat ini dilakukan secara organoleptik, khususnya pemeriksaan label, dan kemasan perlu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa dan juga nomor batch-nya terhadap obat yang diterima tersebut. Masuk ke bagian penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi dan BMHP yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari penciuman, serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan penyimpanan ini adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau high rate. Obat ini adalah obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Untuk obat high rate ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama obat yang memiliki resiko yang tinggi, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan atau error dalam penggunaannya. Contoh dari sediaan farmasi tersebut adalah insulin, heparin, atau obat kemoterapik. Kemudian yang kedua yaitu obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, yaitu Norum atau Lassa, look-alike, sound-alike. Kemudian yang ketiga ada elektrolit dengan konsentrasi. Contohnya yaitu kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 mEq per mili, kalium fosfat, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%. Yang keempat yaitu elektrolit konsentrasi tertentu, yaitu contohnya kalium klorida dengan konsentrasi 1 mEq per mili, magnesium sulfat 20% dan 40%. Obat yang berisiko tinggi ini disimpan dan ditempatkan terpisah dan serta diberi label high rate. Untuk obat sitostatika itu penandaannya dapat diberikan tanda atau label sesuai standar internasional dan tidak perlu diberikan lagi tanda atau label high rate. Tapi di Sudarso itu untuk obat sitostik itu tetap ditandai high rate. Kemudian disarankan untuk pemberian labelnya itu diberikan warna yang mencolok sehingga dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, ini adalah contoh label-label untuk obat yang perlu kewaspadaan tinggi. Lanjut. Untuk obat narkotika, psikotropika, dan prekursor, masing-masing itu harus disimpan dalam lemari yang terpisah. Untuk narkotika dan psikotropika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu harus disimpan di lemari dengan 1 pintu dan 2 jenis kunci yang berbeda. Kemudian harus ditetapkan penanggung jawab terhadap lemari narkotika dan psikotropika yang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang diberikan kuasa. Untuk kunci lemari narkotika dan psikotropika itu tidak boleh dibiarkan bergantung pada lemari. Setiap pergantian sip harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang didokumentasikan. Kemudian, jika terdapat sisa narkotika, maka harus dilakukan pemusnahan sesegera mungkin untuk menghindari penyalahgunaan. Untuk pemusnahan sisa narkotika itu harus disaksikan oleh 2 petugas yang berbeda profesi dan didokumentasikan dalam formulir atau berita acara pemusnahan sisa narkotika. Lanjut. Ini adalah label untuk bahan berbahaya dan beracun. Penandaannya itu ada
9 penandaan untuk bahan meledak, bahan menyala, pengoksidasi, gas bertekanan, korosif, beracun, iritasi, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Kemudian ada bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan berbahaya dan beracun ini disimpan di lemari khusus dengan penandaan yang menunjukkan sifat bahan tersebut sesuai dengan penandaannya. Untuk pengelolaan B3 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini ada contoh lemari penyimpanan B3. Kemudian lanjut. Untuk penyimpanan obat dan alat kesehatan emergensi harus memperhatikan aspek kecepatan bila terjadi kegawat daruratan. SPO pengelolaan obat dan alat kesehatan emergensi itu berisi ketentuan yang pertama, pengisian awal obat dan alkes kesehatan emergensi ke dalam troli emergensi, kemudian dilakukan pemeliharaan stok obat dan alat kesehatan emergensi, kemudian prosedur pergantian segera obat dan alkes emergensi yang terpakai, laporan penggunaan dan alat kesehatan emergensi. Untuk pengelolaannya, obat emergensi harus menjamin selanjutnya pengelolaan obat emergensi itu harus menjamin yang pertama, jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Jadi, untuk obat-obat emergensi ini tidak boleh kosong. Kemudian dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa. Terakhir, dilarang untuk dipinjamkan untuk kebutuhan lain. Selanjutnya, untuk mekanisme pengelolaan sediaan farmasi untuk keperluan darurat atau emergensi. Jadi, yang pertama, jenis dan jumlah persediaan untuk masing-masing item sediaan emergensi itu ditetapkan oleh tim kode blue. Kemudian sediaan farmasi emergensi harus disediakan untuk pengobatan seperti gangguan jantung, gangguan peredaran darah, reaksi alergi, konvulsi, dan bronkoplasma. Sediaan farmasi emergensi harus dapat diakses dan sampai ke pasien dalam waktu kurang dari 5 menit. Sediaan farmasi emergensi harus selalu tersedia, tidak boleh ada sediaan farmasi yang kosong. Kemudian sediaan farmasi yang kosong atau terpakai itu harus segera dilakukan permintaan pergantian kepada instalasi farmasi. Untuk persediaan farmasi emergensi harus diinspeksi oleh staf instalasi farmasi secara rutin atau berkala. Selanjutnya, ini adalah contoh tas emergensi atau kit emergensi. Jadi sudah didesain agar bisa dibawa dalam waktu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, untuk pendistribusian itu merupakan kegiatan menyalurkan sediaan farmasi dan BMHP di rumah sakit untuk pelayanan pasien dalam proses terapi, baik itu pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap. Kemudian tujuan dari pendistribusian ini adalah tersedianya sediaan farmasi dan BMHP di unit-unit pelayanan atau depo-depo pelayanan farmasi secara tepat waktu, tepat jenis, dan jumlah. Distribusi sediaan farmasi dan BMHP dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari sistem yang ada. Untuk sistem pendistribusian itu ada dua, yaitu sistem secara sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi ini dilakukan secara terpusat oleh instalasi farmasi ke semua unit rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan. Sedangkan distribusi desentralisasi yaitu distribusi yang dilakukan oleh beberapa depo ataupun satelit yang merupakan cabang pelayanan di rumah sakit. Untuk Rumah Sakit Sudarso sendiri itu menggunakan sistem desentralisasi karena berdasarkan dari depo-depo. Selanjutnya, ada beberapa metode penyiapan sediaan farmasi dan BMHP untuk pasien. Metodenya yaitu metode floor stock. Jadi metode floor stock ini merupakan metode penyiapan obat yang dilakukan oleh perawat berdasarkan resep atau instruksi dari
dokter. Metode ini hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat. Jenis dan jumlah sediaan farmasi dan BMHP yang bisa dijadikan floor stock itu ditentukan oleh tim farmasi dan terapi. Rumah sakit harus membuat prosedur sehingga penerapan metode ini tidak mengurangi pengawasan dan pengendalian dari instalasi farmasi dalam pengelolaannya. Yang kedua yaitu resep perorangan atau individu. Resep ini dalam satu periode pengobatan itu biasanya dokter menuliskan untuk 7 hari. Maka instalasi farmasi menyiapkan obat yang dikemas untuk kebutuhannya itu selama 7 hari. Metode penyiapannya itu secara perorangan biasanya digunakan untuk pasien rawat jalan. Yang ketiga yaitu sistem UDD. Penyiapan sistem ini dikemas dalam satu kantong atau wadah untuk sekali penggunaan obat atau dosis, sehingga siap untuk diberikan ke pasien atau ready to administer. Obat yang sudah dikemas per dosis tersebut dapat disimpan di lemari obat pasien di ruang rawat untuk persediaan tidak lebih dari 24 jam. Selanjutnya, untuk pemusnahan dan penarikan, tujuan dari pemusnahan adalah menjamin sediaan farmasi dan BMHP yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun mengurangi resiko terjadinya penggunaan obat yang sesuai dengan standar. Kemudian pemusnahan itu dilakukan untuk sediaan farmasi, alkes, dan BMHP bila yang pertama, produk tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan mutu seperti stabilitasnya sudah rusak, kemudian telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dicabutnya izin edarnya. Selanjutnya, untuk tahapan dari pemusnahan terdiri dari yang pertama, membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang akan dimusnahkan. Yang kedua, menyiapkan berita acara pemusnahan. Kemudian ketiga, mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, menyiapkan tempat pemusnahan. Ini biasanya ada sendiri untuk di rumah sakit itu tempat pemusnahannya sudah untuk di rumah sakit Sudarso sudah ada sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemusnahan yang disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan jenis, bentuk sediaan, dan peraturan yang berlaku. Untuk pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian dibuat berita acara pemusnahan. Jika pemusnahan obat itu dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak dari instalasi farmasi harus memastikan bahwa obat tersebut telah benar-benar dimusnahkan. Untuk penarikan alat alkes dan BMHP itu dilakukan terhadap produk yang izinnya telah dicabut oleh Menteri. Selanjutnya, untuk pengendalian itu merupakan kegiatan di mana kita memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan. Jadi tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan obat di rumah sakit. Pengendalian ini terdiri dari pengendalian ketersediaan, penggunaan, serta penanganan ketika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kadaluarsa. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam rangka pengendalian persediaan. Selanjutnya, next, untuk administrasi, pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi sediaan farmasi dan BMHP yang keluar ataupun yang masuk di lingkungan instalasi farmasi, di mana pencatatan akan memudahkan petugas dalam melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang tidak sesuai dengan standar dan harus ditarik dari peredaran.
Pencatatan ini bisa dilakukan menggunakan digital ataupun manual. Untuk pencatatan itu yang umum digunakan biasanya kita pakai kartu stok, dan kartu stoknya kartu stok itu ada dua, kartu stok dan kartu stok induk. Kemudian yang kedua pelaporan. Pelaporan ini merupakan kegiatan kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sediaan farmasi dan BMHP. Jenis laporan yang wajib dibuat oleh instalasi farmasi itu meliputi laporan penggunaan psikotropika dan narkotika, serta laporan pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, administrasi pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian, administrasi penghapusan untuk sediaan dan BMHP yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak mutu, tidak rusak atau mutunya tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan. Next. Untuk pelayanan farmasi klinik, ruang lingkup pelayanan farmasi klinik itu terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan dari terapi obat, meso yaitu monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah, PKOD, pelayanan kefarmasian di rumah atau home care. Selanjutnya. Untuk tahapan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yang pertama yaitu ini sebenarnya penerimaan resep, kemudian cetak resep jika resep tersebut elektronik. Kemudian jika resepnya manual, apabila dari kita tim farmasinya tidak bisa terbaca, maka bisa menghubungi dokter untuk menanyakan terkait obat tersebut. Kemudian periksa kelengkapan administrasi, nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian pengkajian farmaseutik, bentuk sediaan, kemudian kajian klinis, indikasi, kemudian ada pengkajian aspek dari RS, catat hasil pengkajian, informasikan dan minta persetujuan harga, kemudian buat laporan kesalahan penggunaan obat di tahap resep. Selanjutnya, untuk pelayanan resep, setelah resep diterima maka disiapkan obat, kemudian melakukan peracikan obat, kemudian pemeriksaan kembali sebelum diserahkan. Untuk di depo rawat jalan itu biasanya ada 3 kali pengecekan. Kemudian untuk penyerahan obat untuk pasien rawat jalan disertai dengan informasi seperti indikasi, cara penggunaan dan aturan penggunaan. Kemudian jika regulasi RS memperbolehkan pengantaran obat, maka obat yang diantarkan itu harus sesuai dengan SOP. Selanjutnya. Untuk penelusuran riwayat penggunaan obat, dokumen yang perlu disiapkan yaitu data rekam medis, salinan resep yang ada di bawah pasien jika ada, kemudian resep dari pasien itu sendiri, formulir atau lembar catatan farmasi klinik sesuai dengan kebijakan di rumah sakit, formulasi rekonsiliasi obat. Selanjutnya. Maaf, untuk
rekonsiliasi obat, yang pertama rekonsiliasi obat saat adminisi, saat transfer, yang ketiga saat pasien akan dipulangkan. Yang perlu dievaluasi yaitu presentase rekonsiliasi obat yang dilakukan. Selanjutnya, pelayanan informasi obat. Yang pertama, bertujuan untuk promosi atau peningkatan kesehatan seperti yaitu promotif seperti penyuluhan CBEI. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit preventif, yaitu berupa penyuluhan HIV, TB, penyuluhan imunisasi, penyuluhan terhadap bahaya merokok dan bahaya narkotika. Yang ketiga, penyembuhan penyakit atau kuratif seperti pemberian informasi obat, edukasi pada saat rawat inap. Yang keempat, pemulihan kesehatan atau rehabilitatif berupa reumatan metadon, program berhenti merokok. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya konseling. Konseling yaitu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien. Adapun manfaat dari konseling ini yaitu meningkatkan kepatuhan pasien, kemudian mengoptimalkan hasil terapi. Selanjutnya meminimalisir terjadinya risiko reaksi obat, menunjukkan kepedulian terhadap pasien, dan mengatur menyesuaikan penggunaan obat. Next. Adapun kriteria pasien yang dapat menerima konseling yaitu pasien dengan rawat jalan. Untuk saat ini penggunaan atau konseling di rawat jalan di Rumah Sakit Sudarso itu tidak dilaksanakan karena lagi pandemi. Kemudian rawat jalan ini juga pasiennya sudah sering menggunakan obat tersebut. Untuk rawat inap, pasien rawat inap paling penggunaan konseling dilakukan oleh perawat tersebut. Kemudian untuk pasien pulang dan penggunaan obat khusus. Next. Untuk visita itu merupakan kegiatan kunjungan ke rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung. Untuk kondisi di lapangan saat ini visita tidak dilaksanakan. Adapun beberapa waktu yang lalu hanya 3 bulan dilaksanakan di Rumah Sakit Sudarso mengingat sumber daya manusianya juga kurang dan kondisi pandemi seperti ini. Adapun manfaat dari visita itu meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan, kemudian memberikan informasi terkait informasi obat, kemudian merekomendasikan sebelum keputusan klinik, dan penyelesaian masalah terkait penggunaan obat. Next. Untuk selanjutnya itu pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat ini untuk kegiatan memastikan bahwa terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuannya agar terhindar dari risiko klinik, kemudian efisiensi biaya, dan memastikan terapi obat itu aman, efektif, dan rasional. Next. Kemudian untuk monitoring efek samping. Monitoring efek samping ini yaitu dilaksanakan DRS bila mengenai survei efek samping, kemudian identifikasi obat pemicu efek samping, dan menganalisis, memberikan rekomendasi pelaksanaannya. Untuk tujuannya itu menemukan efek samping sedikit mungkin, kemudian menentukan frekuensi dan insiden efek samping obat yang sudah dikenal. Selanjutnya mengenal faktor yang dapat menimbulkan efek samping dan mencegah terulangnya kejadian reaksi obat. Next. Selanjutnya itu evaluasi penggunaan obat. Untuk evaluasi penggunaan obat ini ada 2 kategori, yaitu evaluasi penggunaan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau
evaluasi kuantitatif ini contohnya ada pola persepan dan pola penggunaan obat. Untuk selanjutnya kuantitatifnya yaitu contohnya farmakoekonominya, masalah analisis biaya untuk menyisir biaya, kemudian analisis efektivitas biaya dan manfaat biaya. Next. Adapun dispensing sediaan steril yaitu ada 4 yang menurut petunjuk teknis ini, yaitu pencampuran obat suntik non sitostatistika, kemudian penyiapan nutrisi parenteral, pencampuran sediaan sitostatis, dan sediaan dispensing sediaan tetes mata. Untuk di lapangan di Rumah Sakit Sudarso, dispensing biasa dilaksanakan dengan ada permintaan dari setiap TPO kepada ruang produksi. Next. Nah, ini syarat-syarat ruangan steril untuk ruang produksi, itu jumlah partikelnya harus berukuran 0,5 mikron, tidak lebih dari 350.000. Kemudian jasa terendiknya tidak lebih dari 10 per meter kubik udara, suhunya 8 sampai 22 derajat Celcius, untuk kelembapan 35 sampai 50%, dilengkapi dengan HEPA filter, kemudian tekanan udara ruangan pencampuran obat non statistik harus positif dibandingkan dengan tekanan udara sekitarnya. Sedangkan untuk pencampuran obat sitostatistik harus lebih negatif dibanding tekanan udara di sekitar. Kemudian tersedianya passbox, yaitu tempat untuk masuk dan keluarnya alat. Next. Ini parameter klinis yang harus dikendalikan pada ruang produksi, yaitu suhu, kelembapan, perbedaan tekanan ruang, kecepatan pertukaran udara, jumlah partikel, dan uji mikrobiologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada persyaratan jumlah maksimal partikel yang diperbolehkan di ruangan. Nah, di sini ada grade A, B, C, dan D. Untuk pada saat istirahat, jumlah maksimum partikelnya dalam 0,5 mikrometer itu 3.520 untuk grade A, dan untuk 5 mikrometernya itu 20. Pada saat beroperasi juga sama seperti saat istirahat. Untuk grade B di sini untuk 0,5 mikrometernya 3.520, dan pada saat 5 mikrometer itu 29. Untuk pada saat beroperasi sebanyak 352.000, dan pada 5 mikrometer itu 2.900 pada saat beroperasi. Untuk grade C-nya di sini pada 0,5 mikrometernya sebanyak 352.000, untuk 5 mikrometernya 2.900 pada saat istirahat, dan pada saat beroperasi untuk 0,5 mikrometernya 3.520.000, dan untuk 5 mikrometernya 29.000. Untuk grade D-nya di sini pada saat istirahat 0,5 mikrometernya itu 3.520.000, dan pada saat 5 mikrometer itu 29.000. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan kadar obat dalam darah. Pemeriksaan kadar obat dalam darah merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat dikarenakan adanya masalah potensial atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Untuk PKOD di sini dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial yang terkait sebagai berikut. Yang pertama itu dosisnya yang tidak sesuai, kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, adanya interaksi obat, kemudian interaksi obat dan penyakit,
ketidakpatuhan pasien, dan dugaan toksisitas. Untuk tujuannya di sini untuk memastikan kadar obat berada dalam kisaran terapi yang direkomendasikan untuk memantau efektivitas maupun toksisitas. Kemudian sebagai referensi dalam menentukan dosis terapi obat yang optimal berdasarkan kondisi klinis pasien dan mengelola regimen obat untuk mengoptimalkan hasil terapi. Next. Next. Nah, untuk tahapan PKOD di sini, yang pertama yaitu seleksi pasien yang memerlukan PKOD. Prioritas PKOD yang diberikan yaitu kepada obat dengan indeks terapi sempit bila dijumpai seperti berikut. Yang pertama itu pasien menunjukkan tanda-tanda efek samping, overdosis, dan toksisitas. Yang kedua, efek obat belum optimal pada pasien yang sudah mendapat dosis maksimal. Yang ketiga, ada modifikasi obat atau dosis. Kemudian ada prioritas PKOD diberikan kepada terapi obat sebagai berikut, yaitu digoxin, phenytoin, theophylline, asam valproat, gentamisin, amikasid, amphotericin, vancomycin. Kemudian di sini ada apoteker menetapkan waktu sampling, yaitu sebaiknya waktu sampling adalah saat kadar obat terendah, yaitu sesaat sebelum dosis berikutnya diberikan. Pada saat ini, terukur kadar obatnya lemah. Bila hasil kadar obat lemah sudah tinggi atau melampaui kadar yang direkomendasikan, maka dikhawatirkan kadar puncak pun akan melampaui puncak yang direkomendasikan. Sampling sebaiknya dilaksanakan setelah obat memasuki masa tunak, dengan perkiraan 4-5 kali waktu paruh obat eliminasi. Bila dikehendaki kadar puncak, maka sampling perlu memperhitungkan peak time obat sesuai literatur. Selanjutnya di sini menginterpretasikan kadar obat yang dihasilkan dikaitkan dengan dosis dan efek klinis obat pada pasien. Kemudian apoteker memberikan rekomendasi kepada dokter terkait dosis, kontinuitas terapi, dan efek samping obat. Apoteker memberikan KIE kepada pasien terkait hasil pemeriksaan kadar PKOD. Selanjutnya, apoteker mendokumentasikan kegiatan PKOD dan CPPT. Next. Nah, selanjutnya di sini ada farmasi home care untuk pelayanan kefarmasian di rumah. Apoteker dapat melakukan kunjungan pasien atau pendampingan pasien untuk pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarga, terutama bagi pasien khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Pelayanan dilakukan oleh apoteker yang kompeten, memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi. Bersifat rahasia dan persetujuan pasien, melakukan telaah atas penata laksanaan terapi, memelihara hubungan dengan tim kesehatan. Next. Untuk tujuan farmasi home care di sini yaitu tercapainya keberhasilan terapi pasien, terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk mendukung efektivitas keamanan dan kesinambungan pengobatan, terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat atau alat kesehatan yang tepat, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan pasien dan keluarga. Untuk kriteria pasien di sini, yang pertama yaitu pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat, dan efek samping. Kemudian pasien dengan terapi jangka panjang, misalnya pasien dengan TB paru, DM HIV/AIDS, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasien dengan risiko usia kurang dari 65 tahun atau lebih dengan salah satu kriteria atau lebih regimen obat. Misalnya, pasien minum obat 6 macam atau lebih setiap hari. Pasien minum obat 12 dosis atau lebih setiap harinya. Kemudian pasien minum salah satu dari 20 macam obat dalam tablet seperti obat diazepam, flurazepam, pentobarbital, dan lain-lain. Kemudian pasien dengan 6 macam diagnosis atau lebih. Next.
yang sebelumnya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan untuk home care di sini yaitu melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk mengidentifikasi adanya masalah kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti dengan pelayanan kefarmasian di rumah. Kemudian menjelaskan permasalahan kefarmasian di rumah bagi pasien. Menawarkan pelayanan kefarmasian di rumah kepada pasien, kemudian menyiapkan lembar persetujuan dan meminta pasien untuk memberikan tanda tangan apabila pasien menyetujui pelayanan tersebut. Kemudian mengkomunikasikan layanan tersebut pada tenaga kesehatan lain apabila diperlukan. Pelayanan kefarmasian di rumah dapat berasal dari rujukan dokter kepada apoteker. Kemudian membuat rencana pelayanan kefarmasian di rumah dan jadwal yang cocok dengan pasien dan keluarga. Apabila rujukan, maka waktu dan jadwal didiskusikan dengan dokter yang merawat. Kemudian melakukan pelayanan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disepakati dan menginformasikan ke dokter yang merujuk. Kemudian mendokumentasikan sesuai tindakan profesi pada catatan penggunaan obat pasien. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada bab 5 yaitu manajemen risiko. Untuk manajemen risiko di sini merupakan aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga pasien, serta risiko kehilangan dalam suatu organisasi. Tahapan dalam manajemen risiko yaitu ada identifikasi risiko. Contoh identifikasi risiko yaitu ada identifikasi risiko pada pengelolaan sediaan farmasi dan identifikasi risiko pada pelayanan farmasi klinik. Contoh pada pengelolaan sediaan farmasi yaitu ketidaktepatan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Untuk contoh identifikasi risiko pada pelayanan farmasi klinik yaitu faktor risiko yang terkait karakteristik kondisi klinik pasien. Kemudian ada analisis risiko. Analisis risiko yaitu menganalisis risiko analisis yang dapat dilakukan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memberikan deskripsi dari risiko yang terjadi. Pendekatan kuantitatif memberikan paparan secara statistik berdasarkan data sesungguhnya. Kemudian untuk evaluasi risiko di sini membandingkan risiko yang telah dianalisis dengan kebijakan pimpinan rumah sakit. Contohnya peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, dan surat keputusan direktur, serta menentukan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Kemudian yang keempat ada pengendalian terjadinya risiko. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pimpinan rumah sakit, mengidentifikasi pilihan tindakan untuk mengatasi risiko, kemudian menetapkan kemungkinan pilihan, menganalisa risiko yang mungkin masih ada, dan mengimplementasikan rencana tindakan meliputi menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, menahan risiko, dan mengendalikan risiko. Next. Kemudian untuk pelaporan pembinaan dan pengawasan. Pelaporan di sini yaitu laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pelaporan disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Untuk pembinaan di sini, pembinaan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk pengawasan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.